Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia, BRI, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI, yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adila Putri Kirani. Baiklah, di sini untuk materi yang pertama, yaitu mengenai analisis horizontal. Analisis horizontal adalah salah satu metode analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan data keuangan dari dua periode atau lebih secara berurutan. Tujuannya adalah untuk melihat perubahan yang terjadi pada setiap akun dalam laporan keuangan, baik dalam bentuk angka absolut maupun persentase. Melalui metode ini, analis dapat mengetahui pertumbuhan, penurunan, atau tren keuangan yang terjadi pada suatu entitas dalam periode tertentu. Baik, berikut ini adalah analisis dari data di samping. Yang pertama itu aset lancar. Total aset lancar meningkat dari 1.985.523.449 di tahun 2023 menjadi 2.4.203.940 di tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar 18.680.491 atau sekitar lebih dari 1%. Beberapa komponen yang mengalami peningkatan yaitu penempatan pada bank lain naik 20%, repo naik 28%, kredit yang diberikan naik 7%, namun ada juga penurunan yang cukup signifikan, yaitu reverse repo itu turun 50%, aset keuangan lainnya turun 35%, dan aset lainnya turun 29%. Baiklah, selanjutnya yang kedua itu ada aset tetap. Total aset tetap naik dari 199.014.777 menjadi 205.407.191. Kenaikan sebesar 6.392.411 atau sekitar lebih dari 3%. Peningkatan terjadi pada aset tetap dan inventaris naik 8%, akumulasi penyusutan aset tetap naik 20%, dan penyertaan modal naik 10%. Penurunan ringan terjadi kerugian penurunan nilai aset turun 7%-nya Rp45. Yang ketiga, itu ada total aset. Total aset meningkat dari 2.184.538.226 di tahun 2023 menjadi 2.209.611.131 di tahun 2024. Kenaikan sebesar 25.072.905 atau sekitar lebih dari 1,15%. Pertumbuhan ini tergolong stabil dengan kontribusi utama berasal dari kenaikan aset lancar dan aset tetap. Selanjutnya, analisis horizontal dari BSI. Berikut ini adalah analisis dari data di samping. Yang pertama itu aset lancar. Total aset lancar meningkat dari 124.911.919 di tahun 2023 menjadi 141.343.744 di tahun 2024. Kenaikan sebesar 16.431.825 atau sekitar lebih dari 12%. Beberapa yang mengalami peningkatan signifikan yaitu giro dan penempatan pada Bank Indonesia naik 35%. Giro dan penempatan pada bank lain naik 35%, piutang court naik 19%, aset lain-lain naik 23%, namun ada penurunan di investasi pada surat berharga, itu turun 14% dari 71.169.020 menjadi 62.216.518. Selanjutnya yang kedua itu aset tetap. Total aset tingkat dari 184.766.672 di tahun 2023 menjadi 205.407.191
43.638 di tahun 2024. Kenaikan sebesar 52.200.966 atau sekitar lebih dari 24%. Peningkatan signifikan terjadi pada pembiayaan, naik 24%, aset tetap dan aset tidak berwujud, naik 34%, aset pajak tangguhan naik 19%, aset lain-lain naik 24%, aset yang diperoleh untuk ijarah meningkat sebesar 30%. Selanjutnya yang ketiga itu total aset. Total aset meningkat dari 309.678.591 di tahun 2023 menjadi 384.408.382 di tahun 2024. Kenaikan sebesar 74.729.791 atau sekitar lebih dari 19%. Pertumbuhan total aset didorong oleh peningkatan di kedua kategori utama, aset lancar dan aset tetap yang menunjukkan kinerja keuangan yang cukup positif. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal ini adalah metode analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap bentuk dalam laporan keuangan terhadap total kelompoknya, lalu dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada laporan laba rugi, tiap komponen seperti beban operasional atau laba kotor dibandingkan dengan total pendapatan. Sedangkan pada neraca, setiap akun atau seperti kas, piutang, utang, dan modal dibandingkan dengan total aset atau total kewajiban ditambah ekuitas. Berikut ini adalah analisis data di samping analisis vertikal pada Bank BRI, yaitu aset lancar mendominasi total aset dengan porsi 91% di tahun 2023 dan tetap di 91% di tahun 2024. Aset tetap menyumbang 9% dari total aset pada kedua tahun. Struktur aset menunjukkan fokus pada likuiditas dan aset jangka pendek. Struktur kewajiban dan ekuitas kewajiban mencakup 84% dari total sumber dana pada 2023 dan tetap 84% di tahun 2024. Ekuitas berkontribusi 16% di kedua tahun. Struktur pendanaan cenderung bergantung pada utang atau kewajiban daripada modal sendiri. Komposisi aset dan sumber dana stabil dari 2023 ke 2024. Bank masih mengandalkan aset lancar dan kewajiban sebagai komponen utama dalam struktur keuangannya. Yang selanjutnya yaitu analisis untuk BSI. Itu yang pertama ini ada untuk aktiva. Di tahun 2023, aktiva lancar sebesar 40%, aktiva tetap 60%, dan total aktiva. Tahun 2024, aktiva lancar turun menjadi 37%, aktiva tetap naik menjadi 63%. Artinya, perusahaan mulai lebih banyak menempatkan asetnya pada investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu ada pada Pasipa, pada tahun 2023 hutang menyumbang 69%, modal 31% dari total Pasipa. Sedangkan tahun 2024 hutang naik jadi 70%, modal turun ke 30%. Ini menunjukkan perusahaan masih dominan menggunakan dana dari pihak luar atau utang. Jadi komposisi Pasipa bergeser ke aset tetap, menandakan fokus jangka panjang perusahaan. Sementara itu, struktur pendanaan masih didominasi oleh hutang sehingga perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan resiko keuangan di masa depan. Jadi untuk hasil perbandingannya yaitu pada yang pertama ada pada struktur aset. BRI memiliki struktur aset yang sangat likuid dengan 91% aset lancar, menunjukkan fokus pada pengelolaan jangka pendek dan aktivitas operasional tinggi. BSI lebih berat pada aset tetap yaitu 60% sampai dengan 63%,
yang mencerminkan fokus pada investasi jangka panjang seperti pembiayaan dan aset produk tetap. Yang kedua ada pada struktur pendanaan. BRI sangat bergantung pada utang, yaitu pada 84%, dan hanya 16% berasal dari modal sendiri atau ekuitas. Menunjukkan leverage tinggi namun stabil. BSI memiliki struktur pendanaan yang sedikit lebih seimbang dengan proporsi modal sendiri yang lebih tinggi dibanding BRI, yaitu 30% sampai dengan 31%. Yang terakhir ada stabilitas. Komposisi struktur vertikal BRI relatif stabil dari tahun ke tahun. BSI menunjukkan pergerakan kecil, terutama pada peningkatan aset tetap dan penurunan aset lancar yang bisa menandakan ekspansi atau pengembangan usaha. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya ada analisis rasio keuangan bank. Yaitu rasio keuangan bank ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan bank dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Manfaat analisis rasio ini sendiri yaitu yang pertama ada perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Yang kedua ada diagnosis terhadap masalah material, operasional, dan masalah lainnya. Yang ketiga yaitu mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui oleh proses pengambilan keputusan. Sedangkan yang terakhir ada pertimbangan awal dalam pemilihan investasi mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Baik, dalam materi ini ada jenis-jenis rasio yang digunakan, yaitu terdapat 4 rasio. Yang pertama ada return of asset atau ROA, sedangkan yang kedua ada capital adequation ratio, yaitu CAR, loan to deposit ratio, yaitu LDR, sedangkan yang terakhir ada return of equity ROE. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya yaitu return on asset atau ROA pada Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2023. ROA sama dengan laba bersih bagi total aset dikali 100% sama dengan 51.109.000 dibagi 1.929.312.123,5 dikali 100%. Selanjutnya return on asset atau ROA pada Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2023, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100% sama dengan 4.261.000 dibagi 332.414.414.028%. Pada tahun 2024, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100% sama dengan 5.704.914 dibagi 380.118.778 dikali 100%, 1,50%. Analisis perbandingan. ROA BSI menunjukkan bank mampu menghasilkan Rp 1,10 laba bersih Rp100 aset yang pada Bank BRI menunjukkan ini mengimplementasikan jauh lebih efisien dengan keuntungan. Selanjutnya yaitu loan to deposit atau LDR pada Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 2023, LDR sama dengan total kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100% sama dengan 1.144.698.118 dibagi 1.570.825.502 rupiah.
dikali 100% sama dengan 72,87%. Pada tahun 2024, LDR sama dengan total kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100% sama dengan 1.217.726.018 dibagi 1.743.043.832 dikali 100% sama dengan 10,19%. Loan to Deposit Ratio atau LDR pada Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2003, FDR sama dengan total pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100% sama dengan 96.294.558 dibagi 226.682.234 dikali 100% sama dengan 42,48%. Pada tahun 2024, FDR sama dengan total pembiayaan yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100% sama dengan 125.060.705.326 dikali 100% sama dengan 49,29%. Analisis perbandingan. Angka FDR BSI yang relatif rendah menunjukkan bahwa bank ini memiliki likuiditas yang lebih longgar. Ini berarti BSI memiliki lebih banyak dana pihak ketiga yang belum disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini bisa menjadi indikator kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan atau potensi untuk pertumbuhan pembiayaan di masa depan. Pada Bank BRI, LDR BRI yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bank ini lebih agresif dan efisien dalam menyalurkan kredit dari dana yang dihimpun. Angka ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar dana nasabah telah produktif dan menghasilkan pendapatan bagi bank. Baiklah, selanjutnya capital adequacy ratio atau CAR Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2023. CAR sama dengan total ekuitas dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko dikali 100%, yang dimana total ekuitasnya yaitu 158.171.575 dibagi dengan 107.000 dikali 100% sama dengan 10,52%. Sedangkan pada tahun 2024, total ekuitasnya yaitu 156.981.734 dibagi dengan aset tertimbangnya yaitu 1.559.412.000 dikali 100% sama dengan 9,81%. Sedangkan pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023, total ekuitasnya yaitu 38.739.121. Aset tertimbangnya yaitu 272.784.000 dikali 100% sama dengan 14,20%. Pada tahun 2024, total ekuitasnya yaitu 45.041.572 dibagi dengan aset tertimbangnya yaitu 310.233.000 dikali 100% sama dengan 14,52%. Nah, perbandingannya yaitu BRI memiliki rasio CAR yang lebih tinggi dibandingkan BRI. Ini menunjukkan bahwa BSI memiliki cadangan modal yang lebih besar relatif terhadap risiko asetnya. Posisi modal yang kuat ini memberikan bantalan yang lebih besar terhadap potensi kerugian dan menunjukkan tingkat kesehatan keuangan yang tinggi. Sedangkan BRI, meskipun lebih rendah dari BSI, CAR BRI masih berada di atas ambang batas minimum yang disyaratkan oleh regulator. Ini menunjukkan bahwa BRI memiliki modal yang cukup untuk mendukung operasinya dan menanggung risiko. Namun dibandingkan BSI, BRI memiliki margin keamanan modal yang sedikit lebih kecil.
Selanjutnya itu ada Return of Equity atau ROE pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2023. Yang dimana ROE sama dengan laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas rata-rata dikali 100%, yang dimana 51.109.000 dibagi dengan 152.669.787,5 dikali 100%, yaitu 33,48%. Pada tahun 2024, laba tahun berjalannya yaitu 60.528.000 dibagi dengan 157.576.654,5 dikali 100% sama dengan 38,41%. Sedangkan pada return on equity Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 yaitu 4.261.000 dibagi dengan 36.031.500.000 dikali 100% sama dengan 11,83%. Pada tahun 2024, laba tahun berjalannya yaitu 5.704.914 dibagi dengan 41.890.346,5 dikali 100% sama dengan 13,62%. Analisis perbandingannya, ROE BSI menunjukkan bahwa bank menghasilkan 13,62 laba bersih untuk setiap 100 ekuitas pemegang saham. Ini adalah pengembalian yang sehat bagi investor. Sedangkan BRI menunjukkan ROE yang sangat luar biasa, jauh melampaui BSI. Ini berarti BRI sangat efisien dalam mengubah modal pemegang saham menjadi keuntungan, memberikan pengembalian yang sangat tinggi bagi investor. BRI unggul secara signifikan dalam hal pengembalian ekuitas. ROE BRI yang sangat tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan besar dari modal yang diinvestasikan. Baiklah, kesimpulan dari materi kami itu ada Bank BRI menunjukkan pertumbuhan signifikan pada pendapatan bunga dan laba bersih, mencerminkan efisiensi operasional dan portofolio kredit yang kuat. Bank BSI juga mencatat pertumbuhan positif, namun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan BRI karena masih dalam fase konsolidasi sebagai bank syariah terbesar. Bank BRI menunjukkan kinerja keuangan yang lebih agresif dan efisien dalam menghasilkan laba, cocok untuk investor dengan profil risiko tinggi. Bank BSI, meskipun pertumbuhannya lebih moderat, memberikan alternatif yang stabil dan sesuai dengan prinsip syariah, serta menunjukkan potensi besar dalam jangka panjang. Baiklah, sekian dari materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.